Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Bertemu lagi dengan saya Mas Edi. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara komparatif dan superlatif. Melanjutkan tugas yang kemarin di Unit 11, kita masuk ke Unit 12, a new vessel. Sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya para taruna-taruni menyiapkan alat-alat untuk pembelajaran seperti buku catatan, pulpen, pensil, ataupun penghapus. Kali ini kalian akan menyaksikan materi lagi. Kita bahas, kemudian di sesi dari materi ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan kalian jawab, kemudian kalian kerjakan dan submit via Google Classroom dengan waktu yang sesuai. Baik, langsung kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Di sini kita melihat ada dua gambar kapal. Oke, instruction pertama adalah look at the picture of the two ships. Are they same? Kira-kira dari dua kapal ini apakah sama? Tentu tidak, ya. Di sini kita akan menekankan tentang apa sih komparatif sama superlatif, ya. Jadi sebelum kita memulai lebih dalam, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa sih komparatif itu dan apa sih superlatif. Nah, dari pertama kita tahu dari namanya adalah komparatif. Berarti compare, yaitu membandingkan. Misalnya, si A lebih tinggi daripada si B. Itu berarti masuk dalam kategori komparatif. Ya. Kalau superlatif lebih gampangnya ya, biar mudah dimengerti, istilahnya adalah sedikit lebay, ya. Bukan tinggi, tapi paling tinggi, ya. Biasanya tandanya komparatif adalah menggunakan kata er, penambahan. Contohnya small jadi smaller. Kemudian big jadi bigger. Nah, berbeda dengan superlatif. Superlatif itu agak sedikit lebay. Ya, kalau dibilang dia paling kecil, bukan dia lebih kecil daripada yang lainnya. Dia paling kecil. Jadi kalimatnya adalah smallest plus est. Jadi smallest, ya. Beda dengan kata komparatif, ya. Baik, mungkin di sini kita akan lebih mendetail masuk, kita lihat contohnya. Oke, read the table. Compare the information about the ship. Nah, jadi di sini kita udah mulai compare. Kita mau menggunakan kata komparatif. Oke, ini vessel details, ini kapal motor vessel Kennedy, yang satunya motor vessel Freedom. Yang satunya adalah general cargo carrier, yang the other one container carrier. Ini terbuat bendera Swedish, satunya Korean, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Kita bisa lihat ya. Kita lihat dulu Kennedy. Apa sih yang beda untuk masalah tanggalnya? Oke, build-nya. Dibuatnya kalau Kennedy 95, kalau Freedom 96. Berarti lebih tua Kennedy. Sehingga di sini adalah kalimatnya, the motor vessel Kennedy is older than motor vessel Freedom. Oke.
Berarti Kennedy ini lebih tua daripada Freedom. Nah, kebanyakan kalau menggunakan kata compare, kita selalu menggunakan plus, er, dan plus than. Contohnya, kapal Kennedy ini lebih tua dibanding dengan kapal Freedom. Berarti kalau compare, kita membandingkan sesuatu. Contohnya, si A lebih tampan daripada si B. Oke, itu kalau komparatif ya. Jadi dari segi komparatif kita bisa mengetahui the second number is Freedom. Sama untuk length overallnya. Kalau Kennedy itu 149,45, yang satunya 168,60, berarti lebih panjang Freedom. Oke, sehingga kalimatnya adalah the motor vessel Freedom lebih panjang daripada Kennedy, lebih panjang. Oke, ini adalah tipikal dari kalimat yang mengandung comparative structure. Oke. Oke, kita lihat lagi contoh yang ketiga adalah wider. Ya. Widthnya yang Kennedy 21,6, yang Freedom 29. Berarti yang Freedom lebih lebar. Oke, sehingga motor vessel Freedom is wider than motor vessel Kennedy. Oke? Dan yang lainnya ya, bisa kalian mengerti dan lihat perbedaannya. Kita menggunakan kalimat komparatif. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Kita langsung lanjut ya. Oke. The Swedish ships is older than the Korean ships. When we talk about difference between object, we compare them. The adjective usually end in er plus than. Oke, bisa dimengerti. Setiap kita membandingkan, berarti kita harus menggunakan kata er plus than. Oke, kemudian kita lanjut lagi. With most short adjective add er. Contohnya, longer. Kata dasar long, ketika kita menggunakan komparatif, berarti dia akan berubah plus er plus than. Longer than bla bla bla. Oke? Nah, ketika belakang hurufnya diberi imbuhan i, berarti kita menambahkan r atau r. Wider. Ya, ini lebar. Then, jangan lupa plus than. Ini adalah komparatif. Oke. Nah, ketika belakangnya adalah huruf Yankee atau Y, kita tinggal mengganti dari Y atau Y to I atau I, sehingga menjadi ER. Contohnya, heavy menjadi heavier. Oke? Mengerti ya? Oke, kita lanjut lagi. The cargo on board the motor vessel Freedom is heavier than the cargo. Berarti dia membandingkan lagi nih, lebih tinggi daripada kargo motor vessel Kennedy. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Ketika adjektifnya itu panjang, maka kita menggunakan kata more di depannya. Oke. Contohnya, motor vessel Kennedy is more expensive to charter than the motor vessel Freedom. Karena kepanjangan kita menggunakan more.
Oke. Dan jangan lupa selalu plus than. Nah, ini adalah kata-kata irregular atau yang tidak berpola. Contohnya apa? Good dan bad. Good and bad change completely. Good bukan menjadi gooder, ya, melainkan menjadi better. Bad bukan menjadi better, melainkan worse karena dia memiliki irregular verb. Kalau kalian ingin melihat, mungkin punya kamus, kalian akan bisa melihat contoh kata-kata verbal 1, verbal 2, verbal 3, dan irregular verb dan regular verb. Itu pasti terdapat. Kalau kalian mau simple, kalian bisa menggunakan googling. Kalian akan dapat kata-kata apa saja sih yang termasuk dalam irregular verb. Nah, sehingga tidak bisa kalian menggunakan penambahan ER. Oke. Kita masih membahas tentang komparatif. Oke, karena kita akan lanjut ke superlatif. Contoh, the new engine is bukan good. Oke, is good then bukan. Karena dia termasuk irregular verb. Sehingga kita bisa mengubahnya. The new engine is better than the old engine. Oke. Nah, kemudian task 1 adalah tugas kita yang pertama adalah write the comparative form of this word. Jadi tugas kalian ingat, dicatat di kertas, jangan lupa di submit ya. Ada 1 sampai 8. Oke. High, light, heavy, tall, cheap, slow, powerful, efficient. Oke, kalian rubah ke bentuk komparatif. Oke. Apakah dia ada irregular verb atau hanya untuk penambahan ER? Oke. Tugas pertama. Kita lanjut lagi ya. Write sentence the compare the two object in the picture. Nah, ini sama sebenarnya. Kita membandingkan lagi, cuma di sini terdapat gambar, jadi membuat kita semakin mudah. Kata kunci atau kata clue-nya adalah small, ya. Di sini ada terdapat 2 kapal, ada namanya. Kalian tinggal disuruh membandingkan dan membuat jadi suatu kalimat. Ini termasuk task 2. Tugas kedua. Oke. Small, expensive, heavy. 4. Oke. Oke ya. Nih. Nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat. Oke, kalian kalau kalian nanti pingin melihat, kalian bisa tinggal memberhentikan video itu sementara untuk melihat lebih jelas gambar atau tulisan yang ada di materi kita. Oke. Oke, kita terus lagi ya, kita next. Oke. Jadi tugas pertama sudah, tugas kedua udah, mungkin ketiga sama keempat lagi. Oke, kita disuruh di sini read the table, find out information about your vessel, complete the table. Di sini yang ada adalah motor vessel Kennedy. Nah, di sini kalian disuruh tulis kapal menurut kalian. Jadi di sini kalian tulis kapal-kapal kalian. Type of vessel, kalian terserah mau tulis apa saja. Ya, karena kalian nanti ketika setelah mengisi ini kalian akan disuruh how are the vessel different? Write 5 sentence, compare the age, length overall, width, depth, and the cargo on board. Jadi kalau kalian tulis, oke, your vessel misalnya tanker, oke, kalian tulis saja benderanya apa, Indonesia. Dia dibangun kapan? Misalnya 2010. Nanti kalian disuruh menulis untuk tugas keempat. Tugas keempat kalian tulis di sini ada 5 kalimat. Ya, yang berisikan membandingkan tentang umur, panjang, lebar, dalam, dan tipe kargo. Oke? Oke, kita lanjut ya. Oke. Kemudian
untuk nomor 5 ini berarti kita sampai di sini dulu ya, karena ini saya simpan untuk materi pertemuan kita selanjutnya. Karena untuk PTS sesuai silabus kita sampai di sini dulu. Jadi saya minta tolong untuk soal PTS pasti masuk dari pertemuan kita pertama sampai pertemuan kita sekarang. Itu akan masuk. Jumlah soal 20 multiple choice dan itu akan masuk dari pertemuan kita pertama sampai dengan pertemuan kita terakhir. Ya, tolong dibaca, dicerna baik-baik ya. Jika ada kesulitan bisa DM saya, bisa juga komen. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.